Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pelajaran tentang 16 tenses bahasa Inggris. Saya tulis di sini 16 English tenses. English tenses. Nah, tenses itu sebenarnya berasal dari kata tense. Kata tense maksudnya adalah waktu. Nah, tapi karena di sini ada 16, maka saya tambahi es untuk menjamakkannya. Berarti ada 16 kalimat yang berdasarkan waktu di dalam bahasa Inggris. Nah, ada 16 ini, tentu kita mungkin akan kesusahan dalam menghafalkan 16 kalimat tersebut. Maka untuk mempermudahnya, kita punya cara, yaitu dengan menghafalkan 4 bagian besarnya. Bahwa 16 tenses ini dibagi menjadi 4 bagian besar. 4 bagian besar tersebut adalah yang pertama, present atau masa sekarang. Yang biasanya digunakan untuk kebiasaan. Biasanya present, kalau yang namanya present itu dia selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, berikutnya setelah present itu ada past atau untuk mengungkapkan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah future. Nah, future ini digunakan untuk mengekspresikan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan masa depannya atau masa yang akan datang. Berikutnya, yang terakhir adalah gabungan dari past dan future. Namanya agak aneh, past, future. Past berarti masa lampau, sedangkan future berarti masa depan. Past, masa lalu, tapi future akan datang. Akan datang, tapi di masa lalu, dipolak-balik. Nah, artinya adalah past future ini adalah rencana yang ada di masa lalu, tapi rencana tersebut tidak pernah dilaksanakan. Untuk simpelnya, kita bisa mengatakan past future adalah rencana yang gagal. Misalkan, saya mau ke rumah kamu tadi malam, tapi nggak jadi. Nah, cuma rencana aja. Cuma rencana saja, tapi tidak pernah dilaksanakan. Baik, dari keempat bagian besar ini, 1, 2, 3, 4, masih akan kita bagi menjadi 4 subbagian. Di masing-masing sub 4 ini akan punya 4 subbagian, maka nanti kalau dikalikan jumlahnya ada 16. Kita cek satu persatu mulai dari yang present. Yang pertama, untuk memudahkan mengingatkan bahwa setiap waktu ini yang pertama kali nomor 1 adalah pasti simple. Nah, karena di sini adalah di present, maka namanya adalah simple present. Nah, dan yang kedua itu selalu menggunakan continuous. Saya sebenarnya bukan selalu, karena ini adalah cara saya saja untuk mengurutkannya. Yang kedua itu selalu, continuous, maksud saya seperti itu. Maka karena ini present, namanya akan berubah menjadi present continuous. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semuanya menggunakan kata simple. Yang simple hanya yang pertama, yaitu simple present ini saja. Yang lainnya tidak menggunakan simple. Misalkan ini, tidak bisa kita memberi nama simple present continuous. Tidak, jadi cuma satu saja, simple present. Begini. Nah, yang ketiga, untuk patokannya supaya mempermudah mengingatnya, adalah continuous sudah tadi yang 2, sekarang perfect. Karena ini present, maka namanya adalah present perfect seperti ini. Nah, yang keempat adalah selalu gabungan dari unsur perfect dan juga unsur continuous, maka namanya adalah present perfect continuous. Nah, kita ingat-ingat sekali lagi. Yang pertama selalu simple, yang kedua adalah continuous, yang ketiga adalah perfect, yang keempat adalah present, maksudnya perfect continuous. Nah, maka kalau kita
bawa ke yang past, namanya berubah menjadi simple past seperti ini. Oke. Nah, simple past, maka berikutnya yang nomor 6 namanya adalah past continuous. Nah, sama seperti yang pada present. Ada simple, ada continuous, perfect, perfect continuous. Maka ini juga sama, simple past. Dan ini menjadi past continuous. Sedangkan yang nomor 7, kira-kira apa ini? Oke. Past perfect. Nah, oke. Dan saya yakin Anda juga tahu apa yang nomor 8 ini. Kira-kira adalah past. Oke, sip. Perfect continuous. Nah, udah kan? Saya kira ini adalah cara yang efektif untuk mengingat 16 nama tersebut. Kita lanjutkan ke yang bagian future. Yang future, kita kasih nomor 9. Semua selalu diawali dengan yang simple. Karena ini future, maka namanya adalah simple future. Dan yang berikutnya, nomor 2, selalu adalah continuous. Maka di sini namanya adalah future continuous. Oke. Dan berikutnya, yang nomor 11, atau juga yang nomor 3, adalah perfect. Maka future perfect. Bagus. Yang nomor 12, maka gabungan dari unsur perfect dan continuous, maka kita dapati future perfect continuous. Nah, sekarang kita sudah dapat 12, kita beralih ke yang past future. Sama juga. Nomor 13, ini yang pertama selalu simple, maka namanya adalah simple past future. Nah, untuk nama past future sendiri itu sebenarnya ada banyak variasi. Kadang mereka bilang past future, kadang juga future past, sama saja. Dan untuk yang ke-14 pastinya adalah yang continuous, maka namanya adalah past future continuous. Nah, berikutnya adalah perfect, maka past future perfect. Oke. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, past future perfect. Gabungannya adalah continuous. Oke, sekarang kita sudah memiliki 16 tenses bahasa Inggris. Nah, dengan cara menghafalkan yaitu dibagi menjadi 4 bagian besar. Present, kemudian past, future, dan yang terakhir adalah gabungan yaitu past dan future. Past future. Dan masing-masing bagian besar itu terdapat 4 bagian yang lebih kecil, yaitu yang pertama selalu simple, kemudian continuous, kemudian perfect, dan terakhir perfect continuous. Maka di sini namanya adalah simple past, past continuous, past perfect continuous, begitu seterusnya sampai yang terakhir yaitu past future perfect continuous. Oke. Sekarang mari kita lanjutkan dengan memberi contoh dari masing-masing tenses ini. Saya akan memberikan contoh dengan kalimat yang sama supaya Anda tahu perubahannya seperti apa, perbedaan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Secara garis besar, yang teknik yang saya gunakan untuk mengajarkan 16 English tenses ini adalah satu, yaitu menghafalkan nama-namanya terdahulu seperti yang sudah kita lakukan. Berikutnya adalah melihat kalimat-kalimatnya, contoh-contoh kalimatnya. Nah, ketika sambil menjelaskan contoh-contoh kalimatnya, nanti juga saya akan berikan sedikit penjelasan akan fungsi-fungsinya, tapi tidak begitu banyak nantinya. Karena mungkin bisa jadi penjelasannya akan begitu sangat panjang. Saya jelaskan simpel saja, semoga nanti mudah dipahami. Berikutnya, kita coba kalimatnya. Sini saya taruh di bawahnya saja. Saya menulis buku. Karena ini present, kebiasaan, habit. Berarti kalau saya bilang I write a book, ini adalah kebiasaan saya menulis buku. Nah, kemudian
Saya akan berikan contohnya. I will, oh sorry, maaf. I write a book. Nah, seperti ini. I write a book. Berarti ini dikatakan simple present karena satu, present karena dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertamanya write, nulis. Bentuk kedua wrote, bentuk ketiga written. Nah, karena ini simple, biasanya yang namanya simple ini kata kerjanya cuma satu. Nah, ini kata kerjanya cuma satu, write saja, dan bentuknya adalah bentuk pertama. Makanya di sini disebut present. Namanya makanya lengkapnya adalah simple present. Kata kerjanya cuma satu dan bentuknya pertama. I write a book. Artinya saya punya kebiasaan menulis buku. Nah, berikutnya yang continuous sekarang. Kata continuous ini digunakan untuk mengindikasikan aksi yang sedang berlangsung atau kegiatan yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung berarti dalam proses, belum selesai, tapi sudah dimulai. Nah, karena di sini ada present, berarti kejadian ini sedang berlangsung saat ini, pada masa sekarang. Sekarang ini loh, sedang berlangsung. Misalkan seperti saya sedang duduk. Oke, saya sedang duduk berarti saya dalam proses duduk. Belum selesai duduknya, masih duduk, sedang duduk. Nah, perlu dipakai catatan bahwa kalau yang namanya continuous ini unsur yang harus ada adalah be dan ada juga verb ing. Nah, jadi kalau ada pertanyaan continuous itu unsurnya bukan hanya verb ing saja, tetapi juga ada be-nya. Ini gabungan tersebut. Be dan verb ing. Maka seperti apakah implementasinya? Seperti yang berikut ini. I am writing a book. Nah, seperti ini. I am writing a book. Am adalah be-nya. Nah, kenapa kok coba berubah jadi M? Karena kita menyesuaikan, yaitu to be-nya M adalah, to be-nya I adalah M. Maka di sini be bisa menyesuaikan menjadi I am writing a book. Maka inilah unsur continuous-nya, yaitu M sebagai to be, kemudian verb writing adalah verb ing. Ada to be, ada verb ing. Nah, ada to be, ada verb ing. Sama di sini ada to be dan ada verb ing juga. Nah, M-nya ini menyesuaikan subjeknya, yaitu I. Kemudian M ini namanya adalah present, karena M adalah bentuk pertama. Bentuk pertama. Nah, oke, namanya ada present, dan continuous ada be dan verb ing. Maka namanya adalah present continuous. Misalkan, subjeknya saya ganti menjadi she. Maka di sini to be-nya bukan M lagi, tapi she is writing a book. Nah, kalau misalkan subjeknya saya ganti menjadi they. Nah, di sini menjadi they are writing a book. Nah, seperti kalau you berarti you are writing a book. We are writing a book. Tidak saya tulis semuanya, di sini akan saya hapus saja yang ini. Oke. Nah, berikutnya yang present perfect. Perlu diingat-ingat lagi bahwa present adalah kata kerja bentuk pertama, dan sedangkan perfect ini yang perlu Anda ingat bahwa perfect itu adalah gabungan dari have atau mungkin kalau nanti subjeknya adalah she, he, it atau yang tunggal, pihak ketiga tunggal, orang ketiga tunggal maksudnya, itu menggunakan has, kemudian nanti pasangannya adalah verb 3. Nah, verb 3 ini namanya sebenarnya ini adalah nama Indonesia verb 3. Nama Inggrisnya adalah past participle atau lebih dikenal di Indonesia di sini verb 3. Saya tulis saja P3 gini. Nah, gabungan dari perfect itu selalu ada gabungan dari have has dan verb 3 past participle. Maka unsur have has sama past participle ini harus harus muncul di kalimatnya. Misalkan seperti ini. I have written a book. Artinya saya sudah menulis buku. Nah,
present perfect digunakan untuk mengindikasikan hal-hal yang sudah kita kerjakan. Nah, biasanya gini, telah dan sudah itu berbeda. Kalau telah itu lebih condong mungkin menurut saya ke masa yang lalu. Tetapi kalau I have written a book atau saya sudah, itu masalah sudah atau belumnya. Jadi sudahkah Anda melakukannya atau belum? Jadi kalau kita ingin membuat kalimat atau menyampaikan sesuatu yang itu berkaitan sudah atau belum, misalkan saya belum mandi, saya sudah mandi, saya belum makan, saya sudah makan. Nah, maka kita menggunakan perfect. Karena kejadiannya sekarang atau baru saja, maka kita menggunakan present perfect. Misalkan ini, I have written a book. Saya sudah menulis buku. Kalau kita misalkan mau bilang saya belum menulis buku, berarti di sini tinggal ditambahin not. I have not written a book. Saya belum menulis buku. Kalau saya belum mandi, berarti menjadi I have not taken a bath. Dan yang perlu diingat, bahwa perfect itu kombinasi antara have dan juga verb 3. Saya kembalikan ke contoh yang aslinya, berarti I have written a book. Nah, seperti ini. Saya sudah menulis buku. Itulah perfect. Have ini adalah bentuk pertama, maka namanya adalah present. Kemudian written, di sini ada have, ada written, ada have, dan verb 3, ini adalah indikasi perfect. Maka namanya adalah present perfect. Begitu. Jadi ada juga alasan penamaannya, nggak kemudian enak saja diberi nama simple present, kasih nama saja present continuous. Tidak seperti itu. Ada alasannya. Berikutnya yang keempat adalah present perfect continuous. Nah, present perfect continuous di sini ada 3 unsur yang digabungkan. Yang pertama adalah present, berarti menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian perfect, berarti ada unsur gabungan yaitu have dan verb 3. 3 seperti ini. Kemudian continuous, berarti ada unsur penggabungan antara be dan verb ing. Maka 3 unsur tersebut akan muncul di kalimatnya. Seperti ini. I have been writing a book. Nah, have ini bentuk pertama, kemudian been ini bentuk ketiga. Seperti ini, berarti I have been. Sebenarnya, to be-nya dari I itu bukanlah been, tapi am. Gini, berarti I am writing a book. Tetapi, have ini hanya diikuti oleh kata kerja yang bentuk ketiga. Nah, maka di sini am kita ubah menjadi bentuk ketiga. Apa bentuk ketiganya am? Yaitu been. Nah, seperti ini. Nah, maka namanya adalah present, kemudian perfect, dan continuous karena ada be dan verb 3. Verb ing. Nah, namanya present, perfect, continuous. Nah, sebenarnya present perfect continuous ini fungsinya hampir sama dengan yang present perfect, yaitu mengindikasikan kegiatan yang sudah kita lakukan tapi belum selesai. Tapi ini belum selesai. Misalkan ya, biasanya di sini ada keterangan waktunya, misalkan for 2 hours. Berarti kalau ini terjemahan kasarnya ya, I have been writing a book for 2 hours. Itu saya sudah sedang menulis buku selama 2 jam. Maksudnya adalah Anda sudah mulai menulis buku, berarti Anda sedang dalam proses menulis buku, tapi Anda belum selesai. Nah, kenapa kok dikatakan sudah? Karena kita menghitungnya sejak saat ini sampai saat ini Anda itu sudah menulis selama 2 jam. Maka kita menghitungnya seperti itu. Menghitungnya dari jam sekarang. Sudah berapa lama Anda menulis? Saya sudah menulis selama 2 jam. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Prosesnya masih berlangsung. Nah, seperti itu. Oke, sekarang berikutnya. Yaitu yang past. Kalau past ini adalah masa lalu. Kalau tadi yang di present kita memiliki simple present,
seperti I write a book, maka kalau past, gampang saja kata kerjanya diubah menjadi bentuk kedua, yaitu I wrote a book. Nah, seperti ini. I wrote a book. Di sini adalah simple karena kata kerjanya cuma satu, dan past karena kata kerjanya bentuk kedua, dan ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, berarti biasanya ada keterangan di sini. Keterangan waktunya yesterday. Nah, ini keterangan yang paling umum digunakan. Sebenarnya ada banyak kata-kata yang keterangan waktu yang lain, misalkan last month, last week, seperti itu. Dan kadang-kadang yang sering tidak diketahui oleh siswa adalah ini, this morning. This morning ini adalah keterangan masa lampau karena pagi ini sudah lewat. Oke, saya hapus dulu di sini yang keterangan waktunya. I wrote a book, simple past. Kemudian yang past continuous, yaitu berarti ada unsur past bentuk kedua dan continuous be verb ing. Maka namanya kalimat yang menjadi bukan I am writing a book lagi, tapi I was writing a book. Itu karena was adalah bentuk kedua dari am. Jadi bukan I am writing a book, tapi I was writing a book. Yang ketujuh, yaitu yang past perfect. Kalau yang present perfect, di sini ada have, ada verb 3. Karena di sini adalah past, maka kita tidak menggunakan present atau tidak menggunakan verb yang satu lagi, tapi kita menggunakan verb 2, kata kerja yang kedua, yang past verb. Maka di sini akan menjadi I had written a book. Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor 8 adalah past perfect continuous. Berarti ada gabungan past, ada gabungan perfect, ada continuous. Maka menjadi I had been writing a book. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya yang future. Nah, ini simple future. Kalau future ini indikasinya adalah dia selalu menggunakan will. Nah, ini adalah indikasi future. Ya, ada tambahan will. Maka di sini kalimatnya menjadi I will write a book. Nah, untuk yang future continuous, maka kita seperti ini kalimatnya. I will be writing a book. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa kok ini be-nya pakai be, nggak pakai m? Padahal tadi kan I am writing a book. Nah, maka bisa kita cek bahwa will itu adalah model. Nah, maka kalau model itu harus diikuti oleh bentuk kata kerja yang asli, maka am-nya itu harus diubah ke bentuk yang asli. Kalau kita tulis I will am writing a book, nanti akan lucu seperti ini. Nah, karena ada aturan setelah model ini diikuti kata kerja oleh bentuk yang asli, maka am kita ubah menjadi yang asli, yaitu be. Ini adalah bentuk aslinya. Maka kalimatnya menjadi I will be writing a book. Nah, berikutnya untuk yang future perfect. Future perfect berarti ada unsur future, juga ada unsur perfect. Berarti I will. Nah, sekarang yang perfect apa? Have dan verb 3. I will have written a book. Nah, seperti ini. Oke, I will have written a book. Ada future, will, dan ada perfect, yaitu have, verb 3, have written. Namanya adalah future perfect. Nah, berikutnya, yang nomor 12. Future perfect continuous. Future perfect continuous ada unsur future, juga ada unsur perfect, dan ada unsur continuous. Nah, maka bentuknya akan sama seperti yang di atas ini, yang present. Kalau yang present perfect continuous, di sini kan ada langsung have written, kemudian ini ada have been writing a book. Maka sama. Subjeknya, setelah subjek kita tambahi will dan yang sama seperti ini. I will have been writing a book. Nah, seperti ini. Ada will-nya, ada have, ada been, berarti ini ada future.
kemudian perfect, dan ini adalah continuous. Maka namanya adalah future perfect continuous. Oke. Berikutnya, untuk yang past future sebenarnya sama saja dengan yang future, cuma kalau yang future menggunakan will, yang past future menggunakan would. Maka kita rubah saja gampang menjadi I would write a book. Kemudian kalau yang past future continuous, gampang saja, I would be writing a book. Nah, seperti ini. Kemudian kalau past future perfect, maka di sini menjadi I would have written a book. Nah, yang terakhir 16 adalah gabungan future, ada perfect, ada continuous. Maka di sini I would have been writing a book. Nah, saya harap Anda, para pendengar, para yang melihat video ini bisa membandingkan contoh-contoh kalimatnya berdasarkan nama-namanya tersebut. Jadi dengan membandingkan antar kalimat tersebut, saya harapkan Anda bisa mengerti apa-apa perbedaannya dan bisa membuat sendiri contoh-contoh kalimat yang lain menggunakan pedoman ini. Misalkan ya, kata kerjanya ini bukan write lagi. Misalkan ini I cook noodle. Nah, nanti akan berubah menjadi I am, di sini I am cooking noodle. Nah, kalau Anda mau berlatih dengan serius, dengan membuat beberapa kalimat yang banyak juga, terus berlatih, saya kira nanti Anda akan memahaminya dengan mudah. Seperti itu, jadi semuanya itu adalah tentang kerja keras. Jadi tanpa kerja keras tidak bisa, memang harus ada kerja keras. Dan juga dibantu dengan jalan-jalan yang benar. Nah, maksudnya jalan-jalan yang benar adalah cara-cara yang tepat. Nah, sekarang cara ini apakah tepat atau enggak, saya enggak tahu. Tapi sejauh ini saya merasakan ini sudah baik. Demikian, nanti pada pembahasan selanjutnya adalah mengenai passive voice. Jadi saya akan membuat kalimat pasif dari 16 tenses ini. Artinya apa? Kita bisa membuat kalimat pasif dari 16 tenses. Semua kalimat ini bisa diubah menjadi pasif. Tentunya nanti akan ada sedikit membingungkan, tapi saya yakin ketika Anda memperhatikan dengan benar, sedikit demi sedikit, nanti Anda akan memahaminya dan sebenarnya sangat mudah untuk membuat kalimat pasif dari 16 tenses tersebut. Oke, saya akhiri dulu. Sampai ketemu lagi pada penjelasan berikutnya, yaitu tentang pembuatan passive voice atau kalimat pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.